Semeton, nungguin ya episode kali ini. Nah, kali ini kebetulan kita kedatangan tamu spesial di Rumah Kopi Bali Banyuatis. Beliau datang ke sini mau lihat proses roasting dari produk-produk Bali Coffee Banyuatis. Nah, penasaran kan siapa tamu spesial kita? Tetap di Ngopi Kamisan bersama Bali Coffee Banyuatis. Eksperimen Kopernik baru matang. Ini seharusnya harus dijamin 1 hari ya, tapi ini baru matang. Coba yang pertama adalah display ala Kopi Bali Vietnam Drip. Dan iya, enak banget. Apalagi nih kalau didiamkan 1 hari pasti lebih buruknya. Kopi bubuk Bali Tulen. Nah, Semeton, kali ini saya udah sama Bli Robi
Makasih banyak nih Bu Robi udah mampir, nyempetin waktunya untuk mampir ke Rumah Kopi Bali Banyuatis. Iya, saya juga makasih udah deh, udah diterima di sini. Iya. Nah, tadi kan udah sempet coba-coba nih untuk posting beberapa produk kopinya Beli di kantor kita yang sebelah. Nah, bagaimana tanggapan dan kesan dan pesannya Beli setelah nyoba roasting tadi di Rumah Kopi Bali Banyuatis? Iya, kalau mendengar kata Banyuatis itu familiar ya. Saya sebagai penikmat kopi lokal, Banyuatis itu sudah menjadi Banyuatis ya, kopi Bali sudah sangat identik. Sudah identik dengan Bali. Benar. Kalau minum udah sering, tapi pengalaman hari ini adalah saya ngelihat prosesnya, yang ternyata memang kalau kita bilang kopi tradisional, tapi ternyata di Banyuatis itu dipikirin, memang sengaja dibuat seotentik mungkin. Iya. Di situ jadi lebih, sebagai orang Bali ya saya merasa bangga bahwa ini adalah cara mengolah kopi otentik Bali ya, bentuk orang Bali. Saya jadi ingat kayak kakek saya dulu, nenek saya dulu bagaimana bikin kopi. Nah, ini kan yang penting, kita tidak hanya sekedar bikin produk, tapi penghargaan yang saya dapat dari Banyuatis adalah kita melestarikan sebuah budaya, prosesnya. Dan di sini saya sebagai penikmat kopi Bali ada rasa semacam kebanggaan. Wah, saya orang Bali, kopi otentik Bali kayak gini dah. Ada banyak sekali pengetahuan, misalnya kayak kopi sangat unik kan, misalnya harus dilap gitu, dibuat kondens, disimpan selama setahun, ya, diproses dengan cermat, bahkan sampai beli di pabriknya di Pemaron, sampai beli alat roasting yang zaman Belanda dulu, yang pakai kayu bakar itu kan bagi saya kalau kita minum ya mungkin ya sekedar minum kopi tradisional, tapi kalau kita memahami prosesnya kita jadi lebih respect gitu loh. Caranya abis melihat prosesnya, caranya aku ngelihat kopi Banyuatis juga beda. Nah, jadi lebih menghargai gitu. Jadi kayak pas minum itu punya histori tersendiri ya. Betul, penghargaan. Kalau kita tahu prosesnya kopi dari dia pilih, dari petani, dari proses, dari bagaimana dia roasting, sampai orang yang menjaga cara itu tradisional itu, pelestarian budaya lewat sebuah proses kopi, pasti akan merubah mindset, paradigma orang, perspektif orang melihat kopi itu. Gitu. Kalau saya sendiri sih jadi lebih, kemarin saya minum Banyuatis, kalau sekarang setelah melihat prosesnya jadi lebih respect gitu. Yang berbeda jadinya. Betul, jadi lebih respect gitu. Iya, oke, makasih banyak Bu Robi untuk waktunya sudah mampir ke Bali Kopi Banyuatis. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk kita coba-coba roasting kopi lagi di sini. Siap, makasih. Ini kita punya sedikit bingkisan untuk beli Robi supaya nanti bisa coba kopi-kopi di rumah. Thank you, makasih banyak nih. Ya, makasih banyak waktunya. Nah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Beli Robi, dan juga kalian udah lihat kan bagaimana proses roasting dari produk-produk Bali Kopi Banyuatis. Oke, ketemu lagi di Ngopi Kamisan episode berikutnya bersama Bali Kopi Banyuatis. Wah, legenda rasa. Untuk Indonesia, kopi bubuk Bali Tulen dari Bali Kopi Banyuatis.